Shalom. Gimana kabarnya adik-adik semua di rumah? Pasti semuanya baik kan? Nah, adik-adik udah siap buat sekolah minggu belum hari ini? Kalau udah siap, sebelumnya semuanya posisinya juga harus siap ya. Jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil makan, jangan sambil nonton yang lain, jangan ganggu-gangguin kakak atau adiknya. Semuanya harus dalam posisi siap, oke? Nah, sebelum kita mulai, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mulai sekolah minggu, kiranya Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Kau sertai setiap kami, sebentar kita mau memuji Tuhan bersama-sama, biarlah Kau berkati setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, minggu ini kita mau belajar sama-sama tentang melihat kuasa Tuhan. Nah, habis ini kan kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau lihat kuasa Tuhan lewat pujian yang habis ini kita nyanyiin sama-sama. Buat adik-adik yang belum tahu, kita belajar sama-sama juga ya, oke? Adik-adik bangkit berdiri ya. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya jeli, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya jeli, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Kita nyanyiin dari awal ya. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya jeli, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya jeli, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Sekali lagi ya, udah hafal kan pasti liriknya? Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya jeli, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya jeli, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Yeay. Oke, adik-adik semua boleh duduk kembali ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyiapkan hati, ya nggak main-main lagi. Kita mau fokus buat memuji Tuhan, menyembah Tuhan, buat berdoa sama Tuhan bahwa Dialah harapan kita. Kita nyanyi lagu ini sama-sama dari awal. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku.
Kiranya Engkau selalu memberkati kami setiap hari Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau selalu mengajari kami setiap hari Tuhan, betapa besarnya Engkau bagi kami Tuhan. Engkaulah harapan di kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, sehat, kuat, sukacita. Wah, Tante Devi senang sekali bisa jumpa adik-adik semua, baik yang ada di YouTube, yang di Zoom. Dan Tante Devi mau nanya dulu nih, siapa yang sudah mandi? Angkat tangannya. Mana? Tante Devi lihat dulu mana. Wah, sudah mandi semua ya. Cantik, ganteng-ganteng. Wah, sukacita sekali. Dan hari ini pasti semuanya udah pada nggak sabaran ya mau sekolah minggu ya. Iya kan? Nah, dan apalagi kita mau dengerin firman. Bagaimana tentang Tuhan itu Yesus sumber pengharapan sejati, ya kan? Nah, minggu lalu Kak Ire bagikan tentang bagaimana melihat masa depan bersama dengan Tuhan. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi 5 menit ke depan, 10 menit ke depan. Tapi ketika kita berharap sama Tuhan, pasti Tuhan akan berikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ya, setuju? Yang setuju boleh lambaikan tangannya, mana? Iya, luar biasa. Adik-adik hebat. Nah, hari ini seperti tadi Tante Devi katakan, kita mau belajar tentang Yesus sumber pengharapan sejati. Pengharapan, apa ya pengharapan itu ya? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengharapan itu dari kata harap, artinya keinginan. Nah, jadi arti kata berharap atau pengharapan itu keinginan supaya itu terjadi. Ya, berharap ya, berharap kepada Tuhan. Nah, sekarang Tante Devi mau nanya nih, siapa yang pernah merasakan kesulitan, kesusahan? Contohnya, misalnya nih, adik-adik lagi belajar kan? Nah, tiba-tiba ada satu soal yang adik-adik nggak bisa jawab tuh. Aduh, gimana ini, susah, sulit, nggak bisa jawab. Itu contoh pertama. Yang kedua, misalnya adik-adik tiba-tiba ngerasa sakit nih. Aduh, sakit perut, susah nih, sakit gitu ya. Siapa yang pernah kayak gitu? Coba angkat tangannya. Yang mana? Siapa yang pernah? Iya? Oh, ada ya yang pernah kayak gitu ya. Nah, waktu adik-adik ngalamin kesulitan, adik-adik ngalamin kesusahan kayak gitu, kira-kira apa yang ada di pikiran adik-adik? Apa ya? Ayo. Kemudian waktu adik-adik merasa kesulitan, adik-adik merasa susah, nggak tahu harus ngapain, kira-kira siapa orang pertama yang adik-adik pikirkan? Siapa? Ayo. Siapa yang pernah waktu susah nih, terus kepikiran siapa? Papa, mama, koko, cici, kakak, adik, opa, oma. Kira-kira kepikiran siapa adik-adik? Waktu adik-adik kesulitan, waktu buat PR nggak bisa jawab, nggak tahu jawabannya apa, susah, sulit, atau pas adik-adik sakit, aduh mama perutku sakit, mama yang diingat atau papa yang diingat atau siapa yang diingat? Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar dari seseorang yang juga pernah ngalamin kesulitan, ngalamin kesusahan. Namanya Bartimeus. Siapa? Coba diulang semuanya. Siapa? Bartimeus. Iya, Bartimeus. Dia adalah seorang yang buta, adik-adik, ya. Dia sukanya duduk di pinggir jalan. Nah, kalau adik-adik mau baca kisahnya lebih lengkap, ada di Markus 10
ayat 46 sampai ayatnya yang ke-52. Sekali lagi ya, Markus 10 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-52. Nah, adik-adik yang menyaksikan di YouTube boleh nanti sharing sama papa mama atau siapapun yang ada yang mendampingi adik-adik untuk bacakan kisah tentang Bartimeus di Markus 10 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-52. Kemudian di sana kalian bisa baca bagaimana Bartimeus mempunyai keinginan, mempunyai pengharapan kepada Yesus, yaitu apa? Ingin sembuh. Nah, nanti adik-adik bisa baca, lalu yang di kelas-kelas Zoom nanti bisa bersama dengan kakak-kakak yang ada di sana akan dibahas tentang kisah Bartimeus yang disembuhkan oleh Tuhan. Bagaimana dia berjuang, bagaimana dia mengharapkan kesembuhan. Kalau adik-adik tadi kan misalnya Tante Devi kasih contoh ketika kesulitan saat belajar, adik-adik berharap bahwa adik-adik bisa menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Nah, apalagi ketika aku sakit, adik-adik berharap bisa sembuh, bisa sehat. Nah, adik-adik belajar, percaya dan berharap kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus itu sumber pengharapan sejati. Kalau adik-adik mengalami kesulitan, adik-adik mengalami kesusahan, adik-adik harus ingat, yang pertama kali adik-adik ingat adalah Yesus sumber pengharapan sejati. Amin. Bisa? Ya. Waktu adik-adik mengalami kesulitan, kesusahan, atau merasa sakit, ingat Yesus. Lalu adik-adik bisa berdoa. Adik-adik bisa berseru sama Tuhan. Adik-adik bisa berseru kepada Yesus. Yesus, tolong aku. Yesus, sembuhkan aku. Yesus, bantu aku untuk belajar sehingga aku bisa menjadi anak-anak yang pandai. Nah, gitu ya adik-adik. Ingat, Yesus sumber pengharapan sejati. Dan adik-adik nanti bisa bahas lebih lanjut bersama kakak-kakak yang ada di kelas Zoom. Adik-adik nanti akan masuk ke kelas-kelas yang sudah disiapkan dan di sana adik-adik akan belajar lebih dalam lagi. Oke? Dan untuk ayat hafalan hari ini dari Roma 12 ayat 12. Sekali lagi, Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi, Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Oke, diingat ya, jangan lupa ayat hafalannya hari ini dan nanti adik-adik bisa share di kelas masing-masing. Oke? Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.